Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan channel YouTube Semapa Luar Biasa. Saya Doni, operator Dapodik di SMA Negeri 1 Pakem, ingin menyampaikan tutorial pengisian aplikasi Dapodik khususnya untuk kelas 10. Jadi nanti silahkan bisa dipelajari, kemudian dipahami, dan nanti bisa dieksekusi untuk proses pengisian data dari masing-masing peserta didik di aplikasi Dapodik, karena data ini nantinya akan digunakan untuk kalian ya, digunakan nanti di sekolah ini maupun nanti ketika kalian sudah lulus ya, untuk masuk perguruan tinggi dan seterusnya. Ya, jadi nanti silakan diisi dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Dan dalam waktu dekat ini data akan digunakan untuk proses pembuatan e-raport ya. Jadi nanti silakan segera dikerjakan untuk proses pengisian data ini. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa silahkan subscribe channel YouTube SMA Negeri 1 Pakem di Semapa Luar Biasa ya, like dan subscribe, dan silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, langkah pertama ya, sudah saya catat di sini. Oke, di sini alamat Dapodik ya yang harus kalian akses. Dibuka dengan browser Google Chrome ya. Adalah ini http://103.210.235.69.25774. Ini kita copy paste. Kemudian kita buka Google Chrome. Ini yang saya rekomendasikan menggunakan Google Chrome. Kemudian paste di sini. Kemudian di enter. Ya, pastikan kalian nulisnya di URL ini ya, URL browser Google Chrome di sini. Jangan dicari di pencarian Google gitu ya. Nanti nggak ketemu, nanti salah sekolah nanti. Oke, silakan ditulis di sini. Kemudian di sini kalian diminta memasukkan user dan password. Ya, user dan password. Oke, saya contohkan untuk kakak kelas kalian ya. Kakak kelas kalian. Oke, saya contohkan user untuk kakak kelas kalian. Nanti silakan dipahami. Oke, di sini ya. Ini salah satu kakak kelas kalian kelas 12. Usernya ini contohnya. Ya, di sini user peserta didik menggunakan NISN kalian 10 digit diikuti dengan @20401127.pd.id. Format penulisannya seperti ini, adalah NISN 10 digit dan seterusnya. Kemudian passwordnya tahun, bulan, tanggal lahir kalian. Formatnya seperti ini, tahunnya 4 digit, strip harus ditulis, bulannya 2 digit, strip, tanggalnya 2 digit. Ya. User dan password nggak boleh ada spasi ya. Contohnya ini, usernya saya copy paste ya. User paste, kemudian passwordnya tahun, strip bulan, strip tanggal, paste. Kemudian di sini dibiarkan saja, kemudian klik masuk. Ini mau disimpan atau tidak silahkan. Kemudian klik nama kalian. Nah, akan ada pop-up seperti ini ya. Selamat datang di aplikasi Dapodik. Ya, silahkan dibaca, boleh, enggak juga boleh. Kemudian ditutup atau jangan tampilkan lagi. Oke. Nah, langsung kalian diminta merubah passwordnya. Password lama dipaste di sini lagi ya, password lama. Kemudian password baru ya, 2 kali ya dimasukkan. Harus mengandung ini 8 karakter minimal, mengandung huruf besar,
salah satu huruf besar ini mengandung huruf kecil, mengandung angka, mengandung tanda baca salah satu ini, ya, wajib ini. Nah, silakan nanti bisa dibuat sendiri passwordnya. Yang jelas harus diingat-ingat, ya, nggak boleh lupa, ditulis. Atau bisa dibuat seragam, ya. Saya rekomendasikan seperti ini, dibuat seragam nanti enak mengingatnya. Nah, ini passwordnya tak buat seperti ini, andalan semapa, tapi ini ada huruf besarnya A, kemudian ada @ di sini, ada angka 4. Nah, ini sudah mewakili dari syarat-syaratnya di sini, gitu ya. Andalan semapa, ini passwordnya seperti ini. Saya paste lagi, kemudian simpan. Oke, berhasil ya. Mohon lakukan login kembali. Ini logout dulu. Kemudian saya login di sini dengan password yang baru. Andalan semapa, penulisannya seperti yang tadi. Kemudian klik masuk. Ya. Mau disimpan atau tidak silakan. Atau ditutup aja. Kemudian klik ya, nama kalian di sini. Lanjut lagi. Nah, kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini, ya. Tugas kalian adalah di sini ya, di tab peserta didik silakan diklik, kemudian di sini ada peserta didik, diklik lagi. Kemudian muncul informasi seperti ini, oke saja. Nah, akan muncul nama kalian kalau usernya itu sesuai gitu ya. Di sini nama kalian muncul. Silakan diklik dulu nama kalian. Klik. Kemudian langkah pertama, dicek di bagian bawah ini ada data periodik peserta didik. Ya, saya naikkan. Ya, dicek. Ada tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, jarak rumah ke sekolah berapa. Kalau lebih dari 1 km sebutkan dalam kilometer berapa itu ya. Jarak waktu tempuh sekolah berapa jam, berapa menit. Kalau cuma menit ya diisi yang belakang. Jumlah saudara kandung berapa. Kemudian simpan. Ya. Ini misalnya lingkar kepala berapa ya lingkar kepala itu ya. 50 misalnya. Simpan. Klik. Nah, di sini ada info data peserta didik berhasil diperbarui. Berarti data kalian sudah terupdate. Kemudian saya minimize ini. Berikutnya, ya saya tutup ya. Nanti bisa dimunculkan lagi. Klik registrasi ya. Ini masih terseleksi. Nama kalian klik registrasi. Di bagian registrasi ini silahkan dicermati ya. Khusus untuk bagian atas ini jenis pendaftaran sampai program pengajaran ini dibiarkan saja ya. Jenis pendaftaran sampai program pengajaran dibiarkan. Yang perlu kalian cek yang ke bawah ini sekolah asal, silakan sesuaikan kalau masih kosong atau salah gitu ya. Dari mana SMP-nya, pernah PAUD atau ini silakan sesuaikan. Kemudian hobi pilih ya, dipilih. Cita-cita apa? Ya, nggak harus jadi PNS ya, cita-cita ini penghafal Al-Quran juga bisa. Kemudian pendaftaran ujian sekolah menengah. Ya, ini meskipun ini sudah tidak digunakan untuk ujian nasional, tapi ini juga harus diisi. Ya, nanti untuk data gitu ya. Silakan kalian kan dapat ijazah, dapat SHUN. Silakan diisi nomornya. Penulisannya seperti ini. Ya. Nomornya seperti ini penulisannya. Nanti kalau ya penulisan ini nanti di sini dihapus dulu ya. Kalau sudah ada isian, kalau itu salah, dihapus dulu semuanya, diseleksi seperti ini, diblok, dihapus. Bisa jadi nanti ada spasi seperti ini. Nah, jadi nanti ngisinya nggak bisa full kalau sudah ketambahan spasi. Ini dihapus bersih dulu. Kemudian dicek nomor serinya, nanti baru diisikan. Ya, ini silakan ditengok di ijazah SHUN kalian. Nomor peserta juga sama. Dicek ya, ada nggak di sana. Silakan disesuaikan. Kemudian simpan dan tutup. Ya, misalnya saya rubah ini. Hobinya apa? Namanya siapa ini? Afif Jamhari. Misalnya hobinya
fotografi, cita-citanya pengusaha, gitu ya, simpan. Oke, ya, data registrasi peserta didik berhasil diperbarui. Berarti sudah diperbarui. Berikutnya langkah yang selanjutnya adalah masih diseleksi nama kalian, kemudian klik ubah. Ya, klik ubah. Klik. Nah, kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini, ya. Yang pertama data pribadi dan data keluarga seperti ini. Kemudian di bawahnya ada rincian peserta didik. Nah, kita melangkah dulu yang di atas. Ya, data pribadi ini. Perhatikan nama kalian di situ sudah dikunci. Kalau salah nanti silakan lapor saya ya. Kemudian jenis kelamin di sini laki-lakinya di sini ya, kemudian di titik ini berarti dia laki-laki, dipilih ya, ada titiknya kecil ini. Agak ya nggak jelas ya, tapi silakan bisa dilihat. Kemudian perempuannya di sebelah sini ya. Kalau perempuannya berarti di sini lingkarannya ini ada titiknya berarti ya, di sini perempuan. Nanti jangan sampai bingung ya, yang perempuan ini khususnya ya. Kalian nanti lihatnya jangan cuma di sini, lihatnya di sini. Laki-laki semua nanti. Nah, perempuannya di sebelah sini. Jadi jangan kaget gitu ya. Kemudian NISN juga sudah dikunci. Kemudian berikutnya kewarganegaraan. ID ini Indonesia ya, ini pilihan. Ya, biarkan saja ini sudah otomatis ID. Kemudian NIK sudah dikunci, NIK kalian. Nomor KK yang masih kosong silakan dilengkapi. Lihat KK-nya di atas itu yang gede. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir juga sudah dikunci. Ada kesalahan langsung lapor ke saya. Registrasi akta lahir bisa ditengok di akta lahir kalian. Ya, di sana ada nomor registrasi akta lahir. Berkebutuhan khusus, kalau nggak ada dikosongi saja. Agama, kepercayaan silakan dipilih kalau masih salah pilihan. Kemudian ada alamat jalan, RT, RW, nama dusun, desa, kelurahan. Nah, oke. Di sini tugas kalian adalah mengisi nama jalan ini. Ya, silakan alamat jalan dan nama dusun ini persis sama. Jadi alamat jalan itu mengikuti nama dusun. Misalnya dusun Sambi, alamat jalannya juga Sambi. Nanti misalnya yang tinggal di perumahan juga sama. Misalnya di Jalan Nangka nomor 15 Perumahan Pamungkas misalnya. Di sini juga sama nama dusunnya. Jalan Nangka nomor 15 Perumahan Pamungkas. Seperti itu. Ya, ini sama. Penulisannya seperti ini ya. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Ya. Jangan kapital semua, tapi besar kecil seperti ini. Kemudian kecamatan silakan sesuaikan kalau ada kesalahan. Ya. Kecamatan ini saya sesuaikan. Pencariannya ini harus dicari ya, nggak boleh kita ketik manual, nggak boleh. Misalnya kecamatan Turi, kita ketik Turi, nanti akan muncul di sini. Kecamatan Duku Turi, ada Turi Sleman, Turi Lamongan, Turi Maros, dan seterusnya. Nah, ini harus disesuaikan juga Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Yang sesuai kita klik gitu ya. Kalau Pakem juga sama, Pakem. Nah, di sini ada Pakem Sleman, Pakem Bondowoso. Nah, kita pilih yang Sleman, seperti itu. Kemudian berikutnya desa kelurahan. Ini silakan ditulis seperti ini, ya, dilengkapi seperti ini. Nama dusun Sambi itu tadi. Kemudian nama desa kelurahannya lengkap ya. Jadi kalau di namanya Pakem Binangun, nulisnya ya sampai sini. Pakem Binangun, Pakem Sleman DIY. Nah, sampai DIY ini. Pakem Binangun, Pakem Sleman DIY. Nggak apa-apa ini meskipun ini nama kecamatan, kabupaten, provinsi ditulis di sini nggak apa-apa. Karena nantinya
data alamat jalan sama data ini desa kelurahan ini akan diambil di Eraport untuk alamat kalian, ya, digunakan di Eraport. Jadi penulisannya seperti itu. Nanti biar lengkap alamatnya. Kemudian kode pos sesuaikan, ya. Kemudian lintang bujur, kalau kalian bisa mencari di Google Map, itu silakan diisi ya, penulisannya seperti ini. Kalau enggak, dibiarkan saja. Di sini ada buka peta koordinat, ini saat ini belum bisa digunakan ya, ini cuma baca di kecamatan kalau nggak salah. Kecamatannya mana, cuma seperti itu. Kemudian berikutnya tempat tinggal bersama orang tua atau kos atau dengan wali atau di pesantren atau lainnya. Sepeda mode transportasi, ya, sepeda motor, jalan kaki, sepeda, ojek, silakan pilih. Anak keberapa berdasarkan kakak, ya, silakan sesuaikan dengan kakak dan juga kenyataannya gitu ya. Misalnya di kakak kalian itu sudah menikah kan sudah nggak terhitung di kakak itu. Nah, tapi di sini tetap dihitung aja. Misalnya kalian 2 bersaudara, kakak kalian sudah menikah. Nanti di sini kalau di kakak kan tinggal 1 anaknya, kalian saja nih. Nah, tapi nanti ditulis tetap 2 di sini ya, anaknya keberapa gitu ya, kedua. Karena memang kalian 2 bersaudara gitu ya. Kemudian penerima KPS, PKH, punya KIP, layak PIP, alasan ini nanti yang ngisi dari saya ya. Kalau kalian punya silakan lapor ke BK, lapor ke Bu Padma atau Bu Mei atau Bu Dewi silakan. Nanti kita bantu isikan gitu ya. Nomor rekening bank ini juga otomatis sistem yang dapat PIP. Kemudian berikutnya data ayah kandung. Nah, ini data ayah kandung. Ini perlu diperhatikan nama ayah. Nama ayah ini penulisannya ini harus sama persis dengan yang ditulis di ijazah SMP kalian, ya. Nama ayah harus sama persis di ijazah SMP. Ini contohnya. Misalnya di ijazah SMP itu Supanta Sarjana Pertanian. Di sini juga sama, Supanta Sarjana Pertanian. Sarjana Pendidikan gitu juga sama. Misalnya di ijazah SMP cuma Supanta, di sini juga isinya Supanta. Detailnya nggak usah diisi, gitu ya. NIK ayah, jelas, silakan diisi. Tahun lahir, pendidikannya apa, pekerjaan apa, penghasilannya, silakan diisi. Berapa penghasilannya, pilihan juga. Berkebutuhan khusus atau tidak, kalau iya silakan dipilih. Kalau enggak, dikosongi saja. Berikutnya, data ibu kandung. Nah, data ibu kandung ini, nama ibu sudah dikunci. Sudah dikunci, nggak bisa dirubah di sini. Kalau ada kesalahan, silahkan lapor ke saya. Nanti saya bantu perbaiki. Nah, acuannya apa? Nama ibu itu adalah yang tertulis di akta lahirmu. Ya, akta lahir kalian. Itu ada nama ibu. Kalau tadi nama ayah, nama bapak itu di ijazah SMP. Kalau nama ibu di akta lahir. NIK ibu jelas, silakan disesuaikan, diisi. Tahun lahir, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, penghasilannya, tidak bekerja juga bisa ada pilihannya, tidak berpenghasilan juga ada, berkebutuhan khusus atau tidak, sama. Berikutnya data wali. Nih data wali. Kalian punya wali atau enggak? Kalau tidak diisi tidak, kalau punya klik ya. Kemudian diisi di bawahnya nama walinya siapa, NIK, tahun lahir, pendidikan, pekerjaan, penghasilan. Kalau enggak ada, pilih tidak, gitu ya. Kemudian kontak, nih silahkan di update ya. Kontak itu yang nomornya yang bisa dihubungi. Syukur-syukur sekalian nomor paket data ya, karena ini juga digenerate untuk paket data yang diberikan ke kalian, gitu ya. Tapi saat ini untuk paket data memang sudah ditutup editnya. Ya. Kemudian email juga harus diisi gitu ya. Ini punya email semua loh, punya HP Android. Oke, ini silakan dilengkapi kontaknya, kemudian disimpan. Disimpan.
Nah, nanti kalau berhasil muncul pop-up seperti tadi, data peserta didik berhasil diperbarui gitu ya. Kalau error juga muncul nanti dicari errornya. Yang jelas bagian yang merah-merah ini ya perlu kalian perhatikan, yang merah-merah ini ada bintang merah ini loh. Ini nanti harus diisi dengan betul ya, sesuai gitu ya. Oke, sampai di sini saya kira sudah jelas. Berikutnya adalah di rincian peserta didik. Ini di bawahnya ini. Ini saya geser ke atas. Di sini ada prestasi, ada beasiswa, kesejahteraan, kemudian kita paspor sertifikasi. Nah, ini yang biasanya diisi, yang ada itu di prestasi ini. Silahkan diisi kalau ada. Beasiswa, kesejahteraan, ini nanti kita gitu ya, silakan lapor kalau punya. Kesejahteraan ini khususnya, nah, kalau punya KKS, punya program keluarga harapan, nanti laporkan saja ke BK, nanti kita bantu update di sini, jangan diisi sendiri, itu ya. Oke. Nah ini tutorialnya seperti itu ya, nanti silakan dipahami, dipelajari, gampang ya, yang jelas harus diisi dengan data yang sesuai. Kemudian kalau ada kesalahan di nama kalian, jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, itu ya. Nanti silakan hubungi saya, termasuk NIK, misalnya ada kesalahan, nanti hubungi saya. Nanti biasanya nanti saya minta kalian juga menyertakan foto atau scan, bisa ijazah SMP, bisa KK, bisa akte lahir, gitu ya. Oke. Kemudian kalau nanti ada kesulitan dalam pengisian, bisa kontak saya, nanti akan saya sampaikan di grup. Silahkan kontak saya, nanti saya bantu, gitu ya. Oke. Dan pengisian ini segera ya, sifatnya segera, karena sebentar lagi kita akan ujian semester, kemudian setelah itu ada rapotan. Nah, data ini segera akan digunakan untuk e-rapot. Ya. Oke. Kalau sudah selesai, ini kita klik keluar di sini. Nah, oke, selesai. Nah, tadi saran saya, aplikasi ini diakses menggunakan komputer atau laptop, atau bisa juga kalian datang ke sekolah ya, yang kesulitan. Nanti kita fasilitasi dengan lab komputer ya, nanti kalian bisa akses dari situ untuk pengisian Dapodik. Gitu ya. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di WA ya. Silakan kontak saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti dengan baik. Cukup sekian video tutorial ini saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.